Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu di atas kayu salib, atas setiap hidup kami. Kau rela mati untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ucap syukur untuk semua kasih. Thank you Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Angkat suaramu antar hatimu, katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, amin, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari sama-sama dengan saya katakan dengan lembut. Terlalu besar, sungguh terlalu besar-Mu kasih-Mu ya Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Kami ucap syukur untuk setiap kebaikan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Terlalu mahal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Yesus tercurah untuk menebus hidup. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
untuk menebus hidupku. Terlalu besar pengorbananmu Tuhan. Kami sungguh rasakan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih kami rasakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab hanya karena salib-Mu kami boleh hidup. Karena salib-Mu kami boleh menang Tuhan. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, oh, karena salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami Tuhan. Karena karya salib-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami boleh menang Tuhan Yesus. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh menyatakan Kau telah menebus segala hidup kami. Makasih untuk kebaikan-Mu Yesus yang baik. Salib-Mu
salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu, dan hidup dalammu, dan hidup dalammu. Oh, salibmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sebentar kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus di siang hari ini. Siapkan hati dan pikiran. Kita angkat pujian kita pada satu bukit. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku
Setiap kita, Bapak Ibu saya persilakan untuk mempersiapkan hosti atau roti sebagai penggantinya, dan juga anggur atau teh atau air putih sebagai pengganti anggur. Kita boleh sama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus ini dengan penuh hikmat. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita sama-sama angkat hosti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah hosti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh sama-sama memperingati hari Jumat Agung. Hari kematian-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000-an tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Terima kasih untuk penebusan Tuhan. Sehingga kami yang tadinya hidup di dalam kegelapan, kami dapat hidup di terang-Mu yang ajaib Bapa. Dan kami Tuhan Yesus mengalami penyucian dosa Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur. Dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan, Juru Selamat seluruh umat manusia. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkaulah yang besar, Engkaulah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Bapa. Biarlah kasih-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan, sungguh kami hargai sepanjang hidup kami Tuhan. Dengan apa akan dapat kami balas segala perbuatan-Mu Bapa, selain dengan memuji dan menyembah-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan aku serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku percaya Bapa, bahwa kalau hidup-Mu saja Engkau berikan bagi kami, nyawa-Mu saja sudah Engkau korbankan buat kami, maka segala permasalahan hidup kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh memperingati hari Jumat Agung, hari kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami juga. Dan kini saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada setiap kami Bapa. Roh Kudus, berikan kami pengertian, ajarkan kami Tuhan Yesus, makna tentang kuasa darah Yesus, agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami mengalami perubahan juga Tuhan, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Nyatakan kuasa-Mu melalui kami semua. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama bisa memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000-an tahun yang lalu. Saudara, bicara tentang kematian Tuhan Yesus tidak terlepas dari kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi sebelumnya saudaraku, saya akan menyampaikan terlebih dahulu atau menjelaskan terlebih dahulu mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Kita tahu semua bahwa tujuan Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, ketika penciptaan, saudara, Adam dan Hawa, manusia pertama, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Allah Bapa di surga. Ya, ketika itu Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Hidupnya damai, tidak ada pemisah antara manusia pertama dengan Allah Bapa. Tetapi apa yang terjadi di Kejadian 3, kita sama-sama melihat kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan ada pemisah antara manusia dengan Allah Bapa. Dan kita tahu bahwa perbuatan baik, moral yang baik dari seorang manusia atau agama tidak dapat menyelamatkan manusia atau tidak dapat membuat manusia mengalami perjumpaan kembali dengan Allah Bapa. Jadi ketika itu dosa menyebabkan manusia binasa. Dan akhirnya saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu semua ayat ini di mana berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, pada awalnya keselamatan adalah inisiatif dari Allah Bapa sendiri. Karena melihat hidup manusia yang sangat menderita karena dosa. Karena Bapa tidak menginginkan ada satu umat pun yang binasa karena dosa, saudara. Itulah mengapa Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia harus lahir ke dunia hingga harus mati di kayu salib untuk menebus setiap kita, saudaraku. Inilah yang mau sama-sama kita bahas di hari ini, saudara. Bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus adalah kematian yang sungguh sangat berharga bagi saudara dan saya.
Nah, bicara tentang kematian, saudara, saya tidak akan khotbah tentang hari di mana Tuhan Yesus disalibkan, saudara, secara terperinci. Tapi saya akan rangkum itu saja, saudara, bahwa kematian Yesus dimulai pada waktu itu imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi merasa tidak suka terhadap Yesus. Mereka tidak senang terhadap pelayanan Yesus pada saat itu. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan sungguh sangat berbeda dengan apa yang mereka ajarkan selama ini, saudara. Sehingga mereka bersepakat, bersekongkol untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu dipakailah salah seorang murid Yesus, yaitu Yudas. Mereka menghasut Yudas dan akhirnya Yudas menjual Yesus senilai 30 keping perak, saudara. Dan ketika Yesus dijual oleh Yudas, maka Yudas memberitahukan kepada mereka bahwa orang yang aku cium nanti itu adalah orang yang harus engkau tangkap. Dan ketika di Taman Getsemani pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Yesus berdoa di sana. Dan selesai Yesus berdoa, datanglah para panglima atau para pengawal lalu menangkap Yesus yang dicium oleh Yudas. Nah, di sini kita melihat, saudara, setelah itu Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Di sana Yesus diadili, saudara. Tetapi tidak terdapat satu kesalahan pun. Karena apa? Karena itu, saudara, orang-orang tersebut memberikan kesaksian-kesaksian palsu mengenai pelayanan Yesus. Padahal Yesus sama sekali tidak berbuat dosa. Dan hanya karena perkataannya yang berkata bahwa dalam 3 hari dia akan membangun bait Allah, itu yang menjadi akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Mahkamah Agama pada saat itu. Dan setelah dijatuhi hukuman mati, Yesus harus disalibkan, saudaraku. Sebelum Yesus menuju kayu salib, saudara, Yesus mengalami penderitaan yang sangat amat luar biasa. Yesus diludahi mukanya, Yesus dipukul, Yesus ditampar, Yesus disiksa habis-habisan, saudara. Dia dicambuk dengan duri yang berlapis-lapis, sampai akhirnya tubuhnya tidak berbentuk lagi, saudara. Darah mengucur keluar dari kepala sampai kakinya, saudaraku. Kalau saudara nonton The Passion of Christ, kalau di situ mungkin masih ada ya, masih kelihatan bentuknya. Tapi saudara bisa bayangkan kalau apa yang terjadi di hari itu. Di mana ketika dia sudah bersimbah darah seperti itu, Yesus pun harus memikul salibnya sendirian, saudara. Dan sebanyak 3 kali Yesus jatuh di Via Dolorosa atau di perjalanan yang menuju ke Bukit Golgota. Dan akhirnya Yesus pun harus mati di atas kayu salib, saudara. Jadi keselamatan yang Yesus berikan bagi saudara dan saya tidaklah dilakukan dengan mudah, saudara. Tetapi dia harus melalui perjuangan yang luar biasa. Dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan itu semua dia lakukan karena kasihnya yang besar terhadap saudara dan saya. Darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib benar-benar memiliki makna dan kuasa yang luar biasa, dan itulah yang akan menjadi tema khotbah saya pada siang hari ini. Jadi tema khotbah saya adalah kuasa darah Yesus. Kita sama-sama melihat, saudaraku, ada 3 hal tentang kuasa darah Yesus. Sebenarnya ada banyak hal, tetapi yang mau saya sampaikan saat ini hanyalah 3 hal, saudara. Sebelumnya mari kita baca di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudaraku, yang pertama adalah kuasa darah Yesus adalah untuk menebus hidup manusia. Nah, kalau zaman perjanjian lama, saudara, ada yang namanya korban penebus salah, atau ada juga yang namanya korban penghapus dosa. Saudara bisa lihat ketentuan-ketentuannya. Jadi zaman dahulu ya, atau zaman perjanjian lama,
manusia harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Itu ketentuannya ada di Imamat 6 ayat 24-30. Dan korban penebus salah, ketentuannya ada di Imamat 7 ayat 1-10. Jadi pada saat itu mereka harus mengorbankan lemak dan sebagainya, saudara, untuk dibakar di api supaya menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Tetapi kita bersyukur bahwa di zaman perjanjian baru, saudara, kita tidak lagi harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ya, karena Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Dia telah mengorbankan nyawanya supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, dari ayat tadi yang sudah kita baca bahwa darah Yesus menebus hidup saudara dan saya. Nah, kata menebus di sini berarti saudara kita dibeli, ya. Biasanya orang kalau berhutang ditebus gitu ya, dibayar lunas, saudara. Kita yang memiliki hutang dosa yang begitu banyak, saudara, kita yang harusnya menanggung dosa dan setiap kesalahan yang kita lakukan selama kita hidup, saudara, kita tidak lagi harus menanggung itu semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang telah menanggungnya di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kalau kita sudah dibeli, maka kita yang tadinya hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Dan karena Yesus yang telah membeli kita dan telah membayar kita, telah menebus kita, maka otomatis kita adalah milik Kristus. Iya kan? Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak mengerti hal ini, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Mereka merasa bahwa keselamatan yang Yesus berikan, ya sudah, saya sudah selamat, ya sudah selamat gitu. Sehingga mereka tidak merasa perlu melakukan segala sesuatu atau perlu mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar, saudara. Padahal kalau kita mengerti benar-benar, mengerti dengan baik bahwa kita yang tadinya adalah hamba dosa, kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita menjadi milik Kristus. Sama seperti seorang hamba, saudara. Kalau zaman dulu hamba, kalau udah dibeli oleh tuannya, maka dia harus tunduk sepenuhnya atas otoritas tuannya, saudara. Mereka seorang hamba tidak lagi memiliki hak atas hidupnya. Itulah hidup seorang hamba. Nah, demikian juga hidup kita, saudara. Kita pun harus menyadari hal ini karena kita hamba kebenaran, kita adalah milik Kristus dan kita harus tunduk sepenuhnya pada otoritas kuasa Tuhan. Yesuslah yang harus berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita tidak lagi bermain-main dengan waktu yang ada. Sehingga kita tidak lagi menyia-nyiakan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kita benar-benar menghargai penebusan yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita kembali baca, saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara bisa baca di sini bahwa Yesus telah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, saudara. Cara hidup kita yang lama ketika menjadi hamba dosa adalah kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi karena keselamatan yang sudah Yesus berikan bagi kita, penebusan yang sempurna yang Dia kerjakan dalam hidup kita, kita yang tadinya menjadi hamba dosa hidup dalam kegelapan, kita berpindah hidup di dalam terangnya Tuhan. Karena Kristus adalah terang. Kita hidup di dalam terang. Sehingga dalam firman Tuhan katakan bahwa kita harus melakukan perbuatan-perbuatan terang, saudara. Perbuatan-perbuatan yang baik selama kita hidup. Kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya ada di dalam kegelapan, saudara. Itu berarti kita menghargai bahwa Yesus telah menebus kita dan telah membayar kita lunas, saudaraku. Kita tidak lagi berhutang dosa. Ini adalah poin yang pertama, saudara. Jadi cara hidup kita harus berbeda dari cara hidup kita sebelum mengenal Tuhan. Karena ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita pun harus hidup dalam kebenarannya Tuhan. Setiap hari, setiap detik kehidupan kita.
sampai akhir Tuhan memanggil kita, saudaraku. Itu adalah poin yang pertama, bahwa kuasa darah Yesus menebus hidup saudara dan saya. Nah, yang kedua, saudara, berikutnya adalah kuasa darah Yesus menyucikan dosa. Nah, kita baca sama-sama di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ayat 7 tadi berkata bahwa darah Yesuslah yang menyucikan kita daripada segala dosa. Dan di ayat yang ke-9 yang perlu kita lakukan hanyalah mengaku dosa kita. Minta ampun pada Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama kita hidup, saudara. Akui dosamu, jangan malu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena ada orang-orang yang merasa ketika mereka berbuat dosa, justru mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka terintimidasi oleh perkataan-perkataan si jahat yang berkata bahwa kamu orang berdosa, kamu manusia berdosa, kamu udah gak layak di hadapan Tuhan. Pernahkah saudara mengalami hal tersebut? Ketika kita benar-benar baru melakukan dosa yang sangat-sangat amat memalukan atau dosa yang besar, maka iblis mulai mengintimidasi kita. Lalu mereka mengatakan engkau tidak layak, engkau tidak berharga, engkau kotor. Tuhan sudah tidak mau lagi dekat sama kamu. Saudaraku, ingatlah, Tuhan benci sama dosa, tapi Tuhan tidak pernah membenci seorang pendosa. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Bahkan Yesus katakan bahwa aku datang untuk mencari mereka yang sakit, mereka yang berdosa, mereka yang terhilang. Sebab hanya orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Dan orang berdosalah yang membutuhkan Yesus, yang membutuhkan juru selamat. Itulah sebabnya saudara, kita tidak bisa berkata seperti ayat yang ke-8 bahwa kita bukan orang yang berdosa. Tapi kita harus mengakuinya di hadapan Allah. Kita harus mengakuinya. Jangan lagi malu, kita katakan Tuhan ampuni aku telah berbuat ini dan itu. Sucikan aku Tuhan, layakkan aku kembali. Sebab saudara dan saya, hidup kita saudara, sungguh berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan satu orang pun binasa, saudaraku. Dia tidak pernah menginginkan hal yang demikian. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan kita begitu berharga dalam Tuhan. Saudara, setelah kita minta ampun sama Tuhan, jangan kita berpikir bahwa, oh ya udah, kita buat dosa aja. Bis buat dosa, minta ampun, buat dosa, minta ampun, buat dosa, minta ampun. Begitu seterusnya. Kita tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Karena itu sama saja kita sedang mempermainkan Tuhan. Dan itu berarti saudara, kita tidak menghargai darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Ya. Jadi saudaraku, akui dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Karena dosa kita yang merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju. Dan dosa kita yang merah seperti kain kesumba akan diputihkan seperti bulu domba, saudara. Dan setiap kesalahan-kesalahan kita sudah dibuang Yesus di dalam tubir laut. Artinya tidak bisa lagi terambil, saudara. Kalau udah di dalam tubir laut, siapa yang bisa ngambil? Ya, jangan lagi terintimidasi. Jangan lagi malu mengakui di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita siang hari ini. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib, darah yang telah tercurah. Untuk mengampuni setiap dosa saudara dan saya. Untuk menyucikan kita dari setiap dosa. Nah, respon yang harus kita lakukan saudara. Kalau kita sudah disucikan dosa-dosa kita. Ya bicara tentang penyucian dosa. Maka kita pun harus menjaga diri kita tetap suci di hadapan Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Kita harus menjaga kesucian hidup kita, saudara. Nah, bicara tentang menjaga kesucian, bukan hanya menjaga kesucian terhadap perbuatan-perbuatan
lahiriah atau perbuatan-perbuatan yang bisa terlihat, seperti kita tidak lagi melakukan yang namanya misalnya pencurian, atau kita tidak lagi berdusta, kita tidak lagi hidup dalam percabulan, perzinahan, membunuh dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan seperti itu, perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang tidak suci, saudaraku. Tetapi kita juga harus menjaga kesucian hati kita, saudara. Ya, jadi bukan hanya lahir ya, tapi batiniah kita pun harus kita jaga. Saudara, kita baca di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kita harus menjaga hati kita tetap suci, tetap bersih, tetap murni, tetap tulus di hadapan Allah. Artinya saudara, tidak boleh ada lagi yang namanya sampah di dalam hati kita. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga hati kita bersih, menjaga hati kita tetap suci, supaya kita dapat berjumpa, kita dapat melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri kelak di dalam kerajaan sorga, saudara. Ya, pasti kita memiliki kerinduan bukan untuk bertemu muka dengan Bapa. Iya kan? Berarti kita harus menjaga hati kita tetap suci di hadapan Tuhan. Kalau masih ada sampah, ya seperti dendam, kebencian, kepahitan, sakit hati, iri hati, apalagi saudara. Ya sampah-sampah tersebut saudara, ataupun ada niat-niat jahat di dalam hati kita, maka itu kita buang semuanya. Kita benar-benar jaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya hati kita tetap suci di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Nah, supaya kita bisa buang sampah tersebut, dendam, benci, dan sebagainya, kita harus melepaskan pengampunan terhadap setiap orang yang bersalah kepada kita. Ingat saudaraku, kalau Yesus saja sudah mengampuni dosa saudara dan saya, kalau Yesus saja sudah mengampuni dosa semua orang, maka kita manusia tidak lagi memiliki hak untuk tidak mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, apapun kesalahan mereka atau semenyakitkan apapun perbuatan mereka terhadap kita, saudara. Karena di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu, karena kalau kita tidak, supaya Bapa di surga juga mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni setiap kesalahan orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Sederhana bukan? Kalau kita mengampuni, Bapa di surga juga akan mengampuni. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Ya. Jadi saudaraku, jaga hidup kita, jaga hati kita. Tetap suci, tetap bersih di hadapan Allah. Itu adalah poin yang kedua, saudaraku. Bahwa kita sudah ditahirkan oleh darah Yesus. Luar biasa ya kasih Yesus yang besar terhadap kita. Dia sudah menebus kita, dia sudah menyucikan kita, dia sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, saudara. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, saudara. Sehingga kita benar-benar dapat menghargai darah Yesus tersebut. Kita benar-benar menghargai betapa berharganya kematian Yesus, saudaraku. Karena di dunia ini atau di muka bumi ini tidak ada satu Tuhan pun atau tidak ada Allah manapun yang rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Gak ada, saudara. Hanya Yesus yang rela mati. Hanya Yesus yang rela menjadi jalan pendamaian bagi saudara dan saya. Karena Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, karena itu saudaraku, kita harus benar-benar menghargai apa yang telah Yesus buat dalam kehidupan kita. Penebusannya, penyucian dosa yang sudah Dia lakukan untuk saudara dan saya. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, kuasa darah Yesus menghancurkan iblis yang mendakwa kita. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dan 11 saya akan bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada lagunya ya saudara ya. Pasti udah mulai nyanyi-nyanyi, gumam-gumam dalam hati ya. Oke, saya nggak akan nyanyikan saudara. Saya hanya akan menjelaskan ayat ini saudaraku. Bahwa kuasa darah Yesus sudah menghancurkan iblis. Yang selama ini mendakwa manusia, yang selama ini mendakwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang membuat manusia jatuh dalam dosa, yang membuat manusia hidup dalam dosa, yang membuat manusia terintimidasi. Apalagi saudara, setiap perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh iblis. Karena iblis dari mulanya adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa saudara. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi jangan pernah hidup di dalam dosa. Karena orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka menjadi anak-anak iblis, saudara. Tapi keluar dari kehidupan dosamu dan hiduplah di dalam Tuhan. Karena iblis sudah dihancurkan, sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa manapun yang sanggup mengalahkan atau sanggup menandingi kuasa darah Yesus. Gak ada, saudara. Sebab kuasa darah Yesus, kuasa Yesus adalah kuasa yang tertinggi. Mengapa kuasa Yesus yang paling tertinggi, saudara? Sebab dia telah mengalahkan maut. Dia telah kalahkan segalanya, saudara. Dan di dalam kitab Filipi dikatakan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seperti hamba, seperti manusia, dan dia taat sampai mati di atas kayu salib, sehingga Allah Bapa mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Dan bukan hanya itu saja, kuasa tertinggi ada di dalam Yesus. Sehingga iblis pun ada di bawah kaki Yesus. Di atas kayu salib dia sudah menghancurkan setiap kuasa si jahat, saudara. Mungkin orang-orang yang tidak percaya Tuhan mereka berpikir bahwa kok Tuhan mati? Iya kan? Kenapa kalau dia Tuhan? Bahkan Panglima pada saat itu kalau engkau Tuhan, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dari atas sana. Tetapi apa yang terjadi? Di kayu salib, Yesus mungkin terlihat kalah di mata mereka. Yesus mungkin kelihatannya bersalah di mata orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Di hari yang ketiga, Yesus bangkit dan membuktikan bahwa dia Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Dan itu akan saya khotbahkan di hari kebangkitan hari Minggu yang akan datang, saudara. Jadi saudaraku, kembali lagi bicara tentang perbuatan si jahat, saudara. Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa, saudara? Kita tidak perlu takut lagi terhadap kuasa si jahat yang berusaha untuk memisahkan kita dari Tuhan. Karena firman-Nya katakan bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah kepada kita. Asalkan kita tetap hidup di dalam Kristus, maka tidak ada satu tangan pun, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menjamah orang-orang yang ada di dalam tangan Tuhan. Jangan takut lagi terhadap si jahat, saudara. Jangan takut terhadap kuasa si iblis. Tengking dia di dalam nama Yesus. Tolak dia di dalam nama Yesus Kristus. Karena firman-Nya katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudaraku, kita tidak akan pernah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap santet, pelet, atau apapun lah namanya, yang coba dikirim oleh orang-orang yang gak suka sama kita mungkin. Jangan pernah takut lagi, saudara. Hiduplah di dalam Kristus, maka kuasa Kristus akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita, saudara. Dan perlindungan Tuhan dari tempat Allah yang maha tinggi senantiasa ada pada saudara dan saya. Jangan takut lagi, saudara. Buat para remaja, anak-anak muda, jangan takut sama si jahat. Iblis itu gak bisa apa-apa. Dia kerjanya hanya mendakwa dan mengintimidasi, menakut-nakuti. Padahal sebenarnya hidupnya dialah yang paling menakutkan.
Hidup iblis lah yang paling menakutkan, saudara. Makanya kerjanya dia cuma nakut-nakutin. Ya saudara, jadi yang ketiga, kuasa darah Yesus menghancurkan si jahat. Semua kuasa sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Saya akan simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini, saudara. Di hari Jumat Agung ini, mungkin kita sudah lebih dari 3 kali merayakan hari Jumat Agung. Bahkan ada yang sudah belasan puluhan kali selama kita hidup. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa jangan hanya ketika perjamuan kudus saja kita memperingati atau kita membayangkan kematian Tuhan Yesus, saudara. Tapi biarlah dalam setiap detik kehidupan kita, setiap harinya, kita benar-benar mengingat akan kematian Yesus. Bahwa harusnya saya yang disalib. Harusnya saya yang dihukum karena perbuatan dan dosa yang kita lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia telah rela mati di atas kayu salib. Dia telah rela menebus kita. Dia telah rela curahkan darahnya, menyucikan kita. Bahkan Dia kalahkan maut, Dia kalahkan si jahat, Dia kalahkan iblis, saudara. Saudara, kasih Yesus yang besar ini, kita tidak dapat membalas apa yang sudah Yesus korbankan bagi kita. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa membalasnya dengan menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Dengan taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ingatlah saudaraku, hidup kita bukan milik kita lagi. Tetapi kita adalah milik Kristus. Jadi hargailah darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Hiduplah senantiasa takut akan Tuhan dan menyenangkan hatinya. Demikianlah firman Tuhan siang hari ini. Saya mungkin terbatas untuk menyampaikannya, tapi saya percaya Roh Allah, Roh Kudus akan mengajarkan kembali kepada kita. Memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada kita. Supaya kita lebih mengerti lagi. Dan Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Hari Jumat Agung di mana kami memperingati hari kematian-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan lewat firman yang sudah kami dengar bahwa kuasa darah Yesus telah menebus kami, telah menyucikan kami dan telah mengalahkan si jahat. Dan kini saatnya Tuhan Yesus kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan. Bukan lagi apa maunya kami, tetapi semua tentang apa maunya Tuhan. Tuhan Yesus, aku serahkan setiap umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka semua Bapa. Dalam setiap kehidupan mereka, seluruh aspek kehidupan mereka. Baik aspek perekonomian, kesehatan, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Yesus berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang membutuhkan teman hidup, Tuhan Yesus berikan teman yang seiman, seru dan takut akan Tuhan. Mereka yang berdoa untuk keluarga mereka juga Tuhan Yesus yang akan memulihkan keluarga mereka. Mereka yang berdoa untuk orang tua mereka, untuk anak-anak mereka, untuk saudara mereka, untuk siapapun. Tuhan Yesus menjawab Tuhan. Dan kami serahkan juga setiap kami yang mungkin saat ini Tuhan, saudara-saudaraku yang sedang mengalami sakit, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang lemah Tuhan Yesus kuatkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan Yesus berikan kelegaan. Dan aku percaya Tuhan Yesus, kalau darah-Mu saja sudah Engkau berikan bagi kami, nyawa-Mu saja sudah Engkau korbankan bagi kami, maka hal-hal yang lain pun pasti akan Engkau lakukan untuk kami dan Engkau selesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab di atas kayu salib Engkau katakan, sudah selesai. Dan karena itu aku percaya saudara-saudaraku semua akan tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk GBI New Heart, memberkati gereja kami Tuhan. Gembala, wakil gembala berserta dengan para pengerja ya Tuhan Yesus. Keluarga gembala juga Tuhan Yesus, semuanya Engkau memberkati Tuhan. Setiap pelayan-Mu yang turut ambil bagian dalam melayani Tuhan pada siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya setiap jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati mereka Bapa. Dan aku berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu yang menonton YouTube ini,
biarlah mereka diberkati juga Tuhan Yesus. Dan apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. GBI New Heart hanyalah Allah Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Bapak Presiden beserta dengan Wakil Presiden serta para menteri dan sampai staf pemerintahan dimanapun, Jakarta dan setiap daerah, dan sampai ke RT RW Tuhan Yesus mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan Yesus juga memberkati yang mengabarkan Injil Kerajaan Surga di desa, di kota, dan di negara manapun. Tuhan Yesus berikan kekuatan buat mereka. Aku percaya Bapa bahwa Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Setiap orang harus mendengar Injil, kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan syukur kami akan darah Yesus yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.